Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Bio Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan cara atau tips memodif driver Montarbo ya. Nah, Montarbo yang seperti ini supaya dia suaranya bisa lebih kenceng dan juga lebih lantang ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke Mbak ya, dan ke videonya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya driver Montarbo yang seperti ini ya, ataupun yang mau ngerakit driver Montarbo dan mungkin dirasa gainnya kurang kenceng ya. Memang Montarbo ini dia gainnya agak kecil ya, jadi ketika kita buka potensionya dia nggak bisa buka sidik jos, jadi buka potensionya harus gede karena dia gainnya kecil seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih tips modif supaya gainnya itu bisa gede teman-teman, jadi buka sidik bisa kenceng suaranya walaupun potensinya kita buka sedikit seperti itu. Nah, sebenarnya gain power amplifier itu tidak bisa menjadi tolak ukur bagus atau jeleknya power ya. Semua itu ya tergantung selera sih, tapi sebenarnya ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan power dengan gain gede ya, kalau power dengan gain besar itu kita buka potensionya atau buka volume sedikit itu dia sudah kencang powernya, tapi sinyal dari power itu, output sinyalnya itu dia jadi lebih gede cacatnya gitu loh. Dan sebaliknya, kalau power dengan gainnya kecil, dia walaupun volumenya dinaikkan besar itu baru kencang ya, dalam artian volumenya itu dipolkan atau dibuka banyak itu baru kencang. Tapi kelebihan dari power yang gainnya kecil itu dia untuk outputnya, sinyal outputnya itu lebih aman gitu, enggak rawan klip teman-teman ya. Nah, power yang gainnya gede itu dia rawan sekali klip. Nah, klip itu berarti power sudah mengeluarkan daya yang sudah maksimal ya dayanya. Jadi ketika terus digenjot, terus dipaksa, itu nanti yang akan rusak adalah komponen kita sendiri, bisa speakernya ataupun bisa powernya itu sendiri. Nah, contoh power yang gainnya kecil itu seperti Blazer ya, makanya Blazer itu kurang laku teman-teman karena gainnya kecil. Nah, gain kecil ini mungkin bagi sebagian teman-teman yang kurang gain kecil ya, bagi teman-teman yang suka power buka sidik jos mungkin memandang Blazer ini kurang jos ya, karena emang gainnya kecil. Padahal power gain kecil itu didesain supaya dia bisa lebih aman sih sebenarnya di outputnya, supaya nggak gampang klip gitu sebenarnya, dan bukan jelek juga ya, jadi nggak bisa buat tolak ukur mengenai gain suatu power amplifier itu. Nah, di sini kita kembali ke Montarbo ya, yang mana dia untuk gainnya juga termasuknya dia agak kecil ya gainnya, karena walaupun kita di sini sudah ada input balance ya, dia tetap nggak buka sidik jos teman-teman, gainnya tetap kecil. Harusnya kalau sudah ada input balance ini itu dia semakin kencang teman-teman, tapi ini saat sudah ada input balance nya itu gainnya masih seperti power yang tanpa input balance ya. Jadi gini, misalkan kita punya power Super OCL ya, sama ini kita setel dua-duanya tanpa aksesoris ya. Nah, itu dia gainnya sama teman-teman. Misalkan dibuka jam 9 ya potensionya, ini kedua power ini sama, padahal ini sudah menggunakan input balance, sedangkan SOCL belum. Ini sudah ya, tapi masih sama gainnya. Harusnya kan gede ini karena dia sudah ada input balance sebagai penambah gain. Nah, itu berarti power Montarbo ini dia emang agak kecil ya untuk gainnya. Tapi driver yang saya buat itu gainnya sudah saya modif ya, sedikit gainnya. Nah, langsung saja kita bahas untuk cara pemodifannya. Biasanya yang saya ganti itu ada banyak sih.
Nah, ada gain input balance. Nah, input balance itu dia juga ada gainnya teman-teman. Jadi sinyal dari output dari si IC op-amp ini TL072 ini kan dia ada sinyalnya ya, diteruskan ke driver sini. Nah, jadi sinyal dari input balance juga harus bagus. Kalau sinyal di sini bagus, diteruskan ke sini bagus, akan menghasilkan yang bagus juga. Kalau di sini sinyalnya sudah rusak, terus dimasukkan ke driver, dikuatkan lagi, maka hasilnya juga akan rusak. Seperti itu. Jadi untuk gain si input balance ini jangan sampai over ya, jangan sampai klip seperti itu. Nah, biasanya saya ganti di bagian sini teman-teman. Nah, ini kan dia 10 kilo ya nilainya. Nah, teman-teman bisa kecilkan nilai resistor ini, bisa kecilkan. Kalau saya sendiri biasanya saya kasih di 5/6 atau 5,6 kilo. Atau teman-teman mungkin mau eksperimen sendiri, silahkan ya. Pokoknya dia semakin kecil semakin kenceng gainnya, semakin besar semakin gede. Nah, lalu selanjutnya juga ada mengganti resistor 13K3 teman-teman. Nah, di sini ya, di sini juga ada nilai resistor yang aneh ya, 13K3 atau 13,3 kilo. Nah, ini nilai resistor yang bukan pasaran, artinya nilai resistor yang memang sulit atau mungkin nggak ada di pasaran ya, 13K3 kalau untuk resistor yang biasa seperti ini. Tapi kalau untuk resistor SMD yang kecil itu kurang tahu. Tapi kalau untuk resistor yang biasa seperti ini itu emang agak sulit 13K3, sehingga biasanya diakali dengan menggunakan 10 kilo di seri dengan 3K3, itu bisa menghasilkan 13K3. Nah, 13K3 nya ada dua ya, ini satu dan satunya lagi. Nah, ini 1, 2. Nah, ini teman-teman bisa naikkan nilainya ya, jadi bisa dua-duanya ini 13K3 ini bisa dinaikkan nilainya, misalkan diganti pakai 22K atau 27K, 33K sampai mungkin 47K, tergantung teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa ngasih nilainya secara pasti, tapi yang namanya gain itu ya teman-teman setting sendirilah gitu, sambil teman-teman belajar, sambil teman-teman cari kira-kira yang pas ukurannya segimana sih, seperti itu. Tapi saya sarankan sih maksimal di 47K ya, jangan terlalu gede. Nanti kalau terlalu gede dia bahaya teman-teman, nanti sinyalnya bisa rusak, sinyal output dari sinyal op-amp ini ya, TL072. Nanti kalau sinyalnya di sini rusak, diteruskan ke driver juga dia sinyalnya akan rusak, dan itu sangat mempengaruhi suara hasil akhir dari driver Montarbo sendiri. Yang tadinya clarity mungkin jadi gak karu-karuan suaranya ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba cara itu ya, kalau mungkin teman-teman ingin drivernya itu, driver Montarbonya suaranya lebih kencang ya, lebih kencang lagi. Bisa juga mengganti resistor ini ya, 8K2 ini biasanya juga saya ganti jadi 10 kilo ya, 8K2 ini. Nah, ini jalurnya dia ke jalur output ya, 8K2 itu bisa teman-teman ganti juga ke 10 kilo seperti itu. Dengan penggantian beberapa komponen itu ya, teman-teman bisa bedakan antara sebelum diganti dan sesudah diganti, seperti itu. Nanti hasilnya akan berbeda. Nah, teman-teman bisa ganti seperti yang tadi saya bilang ya, bisa ganti di sini, dikecilkan nilai R ini, ataupun mengganti 13K3 2 biji ini dan 8K2 ini, terserah ya untuk penggantiannya. Teman-teman juga nanti bisa eksperimen sendiri, tapi harus berhati-hati dalam merakit Montarbo ini karena dia termasuk driver yang agak sulit dirakit ya, apalagi untuk bagian biasnya ini sulit dijinakkan.
Nah, ini untuk bagian bias juga ada sedikit perubahan komponen. Kalau mau lebih enak ya, kalau mau lebih biasnya supaya lebih gampang disetting, sudah saya terangkan di video sebelumnya. Karena kalau kita ikutin tulisan di PCB ini, dia biasnya nggak bisa disetting teman-teman, seperti itu. Jadi Montarbo ini memang yang pertama harus rakitnya gunakan komponen yang bagus ya, terus juga ya harus berhati-hatilah, pokoknya harus lebih teliti lagi karena ini lumayan sulit rakit Montarbo. Oke, sekian video kita kali ini teman-teman ya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.